Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan siap dan semangat belajar. Hari ini tanggal 10 November kita masuk ke kompetensi dasar baru mengenai kompetensi induksi magnet ya. Jadi nanti bahasan pertama kita adalah mengenai kemagnetan dulu ya. Oke. Sebentar itu. Oke. Magnet. Nah, material magnet. Bisa kalian baca di situ. Material dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana responnya terhadap medan magnet luar. Jadi maksudnya suatu magnet, suatu benda responnya terhadap medan magnet, ini bukan magnet ya, tapi magnet. Ibu kayak ini magnet, kurang ketik ya. Ada 3 bahan ya, 3 material, yaitu yang pertama paramagnetit. Paramagnetit itu adalah magnetik. Magnetik. Benda yang ditarik lemah oleh magnet, masih bisa ditarik tapi lemah. Contohnya aluminium, tungsten, platina, oksigen, dan lain-lain ya. Jadi kalau suatu magnet kita dekatkan dengan aluminium misalnya, maka aluminium masih bisa ditarik tapi ditarik lemah ya. Terus dia magnetik ya. Contohnya emas, tembaga, bismut, timah hitam, dan lain-lain ya. Apa tuh dia magnetik? Yaitu benda yang ditolak oleh magnet. Jadi magnet tidak bisa menarik emas, tembaga, dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga adalah ferromagnetik. Contohnya besi, kobalt, nikel, baja. Yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi kalau magnet didekatkan dengan besi, dia akan nempel. Ya, itu material-material magnet. Oke. Konsep 1, tes konsep 1. Material jenis apakah yang digunakan untuk kita? Itu nyamuk. Iya. Jadi gara-gara nyamuk ya ini keluar jawabannya ya. Material jenis apa yang digunakan untuk pita kaset atau video? Yaitu jawabannya adalah ferromagnetik, yang hard lagi, yang kuat ya. Oke, kita kembali ke sebelumnya. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi bisa kalian bayangkan bahwa bahan atau material dari pita kaset dari video itu mungkin dia adalah jenis besi, kobalt, nikel, atau baja. Oke ya. Lanjut. Ini sebenarnya sudah dibahas kemarin sedikit ketika kita belajar tentang listrik statis ya. Tes konsep. Ketika terjadi kilat, terdapat aliran muatan negatif yang sangat cepat dari awan menuju ke tanah. Ke arah manakah kiblat dibelokkan oleh medan magnet bumi? Oke, ini magnet. Nih, jawabnya ke arah barat. Oke, kenapa ke arah barat? Jadi muatan negatif mengalir ke bawah. Jadi kilat itu terdiri muatan-muatan negatif, ya. Maka arus listrik akan mengalir dengan arah yang berlawanan dengan muatan negatif. Karena muatan arah arus listrik itu berlawanan dengan arah elektron. Jadi kalau elektron ke bawah, elektron dari kilat ini arahnya ke bawah menuju ke bumi, maka muatan positif atau arus listrik akan menuju ke atas karena arahnya berlawanan ya. Nah, arah medan magnet oleh belahan bumi selatan ke belahan bumi utara. Jadi gaya
gaya magnetnya akan mengarah ke arah barat. Jadi magnet itu kan terdiri dari dua kutub selatan dengan kutub utara. Di mana arahnya berlawanan juga, ya. Kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Maksudnya arah kutub selatan dan arah kutub utaranya berlainan. Jadi, ketika arah medan magnet petir ini ke bumi selatan, ya, maka kilat akan dibelokkan oleh kutub bumi menuju ke arah barat menggunakan kaidah tangan kanan. Nanti kita akan belajar itu, ya. Sementara kita lewatkan dulu. Magnet batang. Magnet batang itu terdiri dari dua kutub utara dan kutub selatan, north dan south, ya. Kutub yang sama akan saling tolak menolak. Jadi kalau kutub utara ketemu kutub utara, maka dia akan tolak menolak, atau selatan dengan selatan akan tolak menolak. Tapi ketika kutub berlawanan ketemu, maka dia akan saling tarik menarik, ya. Nah, digambarkan oleh garis gaya medan magnet. Nih, gambarnya di sini, ya. Jadi jadi ingat ya, kalau kutub utara north ini arah garis gayanya menuju keluar. Sedangkan kalau selatan arah garis gayanya menuju ke kutub selatan ini. Nih, lihat tanda panahnya. Kalau utara menuju keluar, kalau selatan menuju ke arah kutub selatan ini. Ya. Oke. Nah, arah medan magnet. Nah, arah medan magnet karena north tadi menuju keluar, maka seolah-olah, ya, arah medan magnet dari magnet batang ini ditentukan dengan menggunakan kompas, ya, seolah-olah arah kompasnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan, ya. Oke, ini kalian bisa perhatikan ketika kutub positif dia arahnya menuju keluar, ketika kutub negatif dia arahnya menuju ke dalam. Ini sudah kita pelajari kemarin, ya. Jadi sama dengan ini, ketika medan magnet ini pada medan listrik, ini pada medan magnet, ya. North menuju keluar, south menuju ke dalam. Oke. Bagaimana Anda dapat memperoleh muatan medan magnet ini? Cobalah suatu batang magnet dipotong menjadi dua bagian. Jadi misalnya ini ada suatu medan magnet, punya kutub selatan dan kutub utara, north dan south, ya. Nah, ketika kalian bagi, ya, ketika kalian belah, misalnya ini kalian bagi dua, tetap ternyata akan menghasilkan kutub selatan dan kutub utara, bukan, ya. Bahkan ketika kalian bagi dengan bagian lebih banyak, misalnya kalian bagi lagi ini, tetap akan menghasilkan kutub selatan dan utara secara terpisah, ya. Mana tuh? Nih. Bahkan sebuah elektron pun mempunyai dipol magnet. Banyak pencarian tentang monopol. Monopol itu adalah mono itu tunggal, pol itu kutub. Kutub yang tunggal tidak ada monopol, ya. Tidak diketemukan monopol. Jadi tidak ada dalam suatu medan magnet, ya, batang diketemukan hanya kutub utara aja atau kutub selatan saja, ya. Kekuatan medan magnet. Mendefinisikan medan magnet. B. Induksi magnet atau medan magnet. Kekuatan medan magnet atau B, ya, atau bahasa fisikanya induksi magnet. B sama simbolnya B, yang bahwa induksi magnet itu menunjukkan kekuatan medan magnet, ya. Pada suatu titik dalam suatu ruang meninjau gaya magnet yang dialami muatan yang bergerak pada titik tersebut. Pengamatan menunjukkan bahwa gaya tersebut berbanding lurus dengan, ya, bahwa gaya magnetnya berbanding lurus dengan medan magnetnya. Berarti
berbanding lurus dengan kekuatan medan magnetnya tadi atau induksi magnetnya tadi. Terus berbanding lurus dengan muatan, berbanding lurus dengan kecepatan partikel, berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah medan dan arah gerak partikel. Oke. Medan magnet oleh kawat lurus yang panjang. Penemunya adalah si Hans Ørsted, ya. Ini kawat lurus yang panjang, maka di sekitar kawat lurus yang panjang ini akan menimbulkan induksi magnet, ya. Contohnya adalah seperti kawat listrik. Nah, di sekitar kawat listrik itu akan mengalir induksi magnet, ya. Oke. Nah, induksi magnet ini akan menunjukkan nilai arah arus dan arah induksi, ya, arah induksi. Jadi misalkan saja ada sutet, kan sutet tegangan kawat dengan nilai yang tinggi, ya. Ketika sutet ini mengalir arus, maka daerah di sekitar sutet itu akan mendapatkan kekuatan medan magnet atau yang disebut dengan induksi magnet tadi. Misalkan ada suatu titik misalnya berjarak R dari kawat penghantar listrik ini, sutet tadi, ya R, atau kadang-kadang disebut dengan disimbolkan dengan A, lebih familiar disimbolkan dengan A, ya. Maka pada titik A ini akan ada nilai induksi magnet atau kekuatan medan magnet. Nah, arah induksi magnetnya ditentukan dengan menggunakan kaedah tangan kanan. Jadi misalnya jempolnya ke atas, itu kan arah arus ke atas, ya. Tuh. Maka induksi magnetnya mengikat, ini kan jempol ini adanya di kawat penghantar, ya, kawat penghantar. Maka nanti induksi magnetnya, lihat tangan ibu, induksi magnetnya itu yang keempat jari ini. Jadi 4 jari ini menunjukkan arah kekuatan medan magnet atau induksi magnetnya tadi. Jadi arahnya sini. Kalau kita balik misalnya arah arusnya ke bawah, maka nanti dia akan dibalik juga. Ya, kalau kita begini, nah berarti misalnya arusnya ke kiri, maka induksi magnetnya ke mengitari 4 jari ini, ya. Jadi menggunakan kaedah tangan kanan. Kaedah tangan kanan, ya. Ini jempol menunjukkan arah arus, 4 jari menunjukkan arah induksi magnet. Oke. Nah, nanti penulisan dalam arah medan magnet itu diwakilkan dengan tanda kali dan tanda titik. Tanda kali itu bahwa arah induksinya masuk ke bidang gambar. Kalau masuk ke bidang gambar berarti menjauhi kita. Ya, kamu bayangkan aja di depanmu ada kertas. Kalau dia titik, arah titiknya bukan arah titik. Kalau dia kali, berarti induksi magnetnya menjauhi kita. Menjauhi itu begini, menjauhi, ya. Kalau di induksinya berupa titik, berarti arah induksinya menuju kita atau keluar bidang gambar atau kertas tadi, ya. Atau juga berupa tanda panah seperti tadi. Ini tanda panah yang ini tadi, nih. Tanda panah yang ini, ya, yang ini salah. Ini tanda panah ini menunjukkan arah induksi. Oke. Lanjut. Sekarang induksi magnet pada kawat lurus yang panjang, ya. Misalnya ini yang biru ini kawat. Maka kata ibu tadi bahwa sebuah kawat penghantar yang dialiri arus, maka di dekat kawat penghantar itu akan timbul induksi magnet. Misalnya aja induksi magnet di titik P berjarak A, yang kata ibu tadi simbolnya kadang bisa R atau A, ya, tapi lebih familiar A, ya. Jadi dari titik induksi yang akan kita cari ke kawat penghantar jaraknya A, ya. Anggap aja ini sutet, terus sini ada rumah, maka besar induksi di titik P ini bisa kita cari dengan cara, ya, ada rumusnya. Rumusnya adalah mu0 I per 4 VA kali cos 0 derajat ditambah cos 0 derajat. Yang mana cos 0 derajat?
Karena ini kawatnya lurus dan panjang, maka nanti sudut yang dibentuk di sini, nih lihat nih, ini 1, di sini 1, akan mendekati cos 0, ya. Cos 0 itu kan sama dengan 1, ya. Berarti cos 01 ditambah cos 01, 1 tambah 1, 2. Maka besarnya induksi magnet, karena di sini 2, ini ada 4, berarti tinggal 2 yang dibawa. Mu 0 I per 2 VA. Mu 0 itu adalah suatu tetapan yang nilainya adalah 4 V kali 10 pangkat min 7. Itu I itu adalah arus, A itu jarak titik induksi terhadap kawat pengantar. B di P itu adalah induksi magnet pada titik P, ya. Oke, itu untuk kawat yang lurus dan panjang. Berarti kalau kawat lurus tapi dia tidak panjang, pendek, maka di sini jangan 0 kalian gunakan, tapi cos theta. Theta yang dibentuk oleh sudut ini dan sudut ini. Ya, paham? Nah, sekarang induksi magnet pada kawat melingkar. Oke, ini adalah satu kawat melingkar. Satu kawat melingkar. Maka induksi magnet kalau di pusat lingkaran itu di sini berarti. Lihat kursor Ibu. Induksi magnet di pusat lingkaran. Maka rumusnya adalah mu 0 I kali N. N itu adalah banyaknya lilitan. Kalau hanya 1 berarti N-nya adalah 1. Ya. Per 2A. 2A itu jarak dari titik induksi ke kawat penghantarnya. Ini kawat penghantar yang melingkar, ini kawat penghantar, ya. Nah, kalau di dekat kawat yang melingkar ini, misalnya di titik P, ya, induksi magnet di titik P, maka rumusnya adalah mu 0 kali I kali N kali A kuadrat per 2R pangkat 3. Jadi kalian harus hati-hati. A di sini bukan jari-jari, tapi jarak titik induksi terhadap kawat penghantar. R itu lihat sisi miringnya, ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh perumusan dalam penyelesaian untuk kawat yang melingkar. Tadi ingat ini. Kalau di pusat mu 0 I kali N per 2A, ya. Nah, sekarang kalian lihat. Kalau misalnya kawat penghantarnya berupa lingkaran, tapi ada bolongnya kayak gini nih, membentuk sudut, bolongannya 90 derajat. Ya. Oh, ini teh bukan salah Ibu. Ini bukan 90 tapi sisanya berapa ya? 90, 360 kurang 90 berarti 270 ya? Harusnya 270 nih. 270 kali mu 0 kali 270 per 360. Nah, yang ini mu 0 I N per 2A itu diambil dari rumus yang ini tadi, ya. Nah, berarti ini bukan 1/4, 3/4 ya. 3/4 270 bagi 360 kan 3/4. Oke. Nah, kalau bentuknya kayak gini, nih bentuk. Tergantung sudutnya. Nah, mungkin nanti bisa 1/4, mungkin bisa jadi nanti berapa gitu ya. Tergantung sudutnya. Cara mencarinya sama kayak tadi. 120 sudut yang dibentuk. Ini kan 90 tuh yang tidak ada kawatnya. Berarti yang ada kawatnya berapa? Oh, berarti 360 dikurang 90, 270 gitu. Ya, kalau ini 120 karena ini ada kawatnya kan, ada kawatnya di sini. 120 per 360 itu 120 bagi 360 1/3 ya. Lanjut. Nah, kalau ini tergantung arah arus. Nah, arah arusnya kita lihat dulu sebelum kita melihat. Ini A1 tuh yang panjang dari sini ke sini, A1. Yang pendek A2. Ini titik P-nya, ya. Kalau arah arusnya ke sini, ya, berarti nanti kawat lingkaran pendeknya itu arahnya ke kiri, ya. Kalau ini yang ke kanan, berarti ininya ke kiri, ya. Sehingga dengan menggunakan kaidah tangan kanan di titik P, di
di apa? Di titik P untuk kawat yang kecil yang ini berarti ya. Kan arah arus ke sana, arus ke kiri, berarti 4 jari ini akan keluar bidang gambar. Maka P-nya keluar bidang gambar. Di titik P untuk kawat kecil akan keluar bidang gambar. Sedangkan untuk yang kawat besar nih arusnya ke kanan. Lihat ke kanan gitu. Berarti 4 jari ini masuk melalui titik P. Ya. Nah, karena satu keluar satu ke dalam, maka nanti kan rumusnya tadi ini. Nih. Mana tadi? Nih, mu 0 IN per 2A. Oke. Maka ada A yang ini Ibu kelebihan A. Ini harusnya nggak ada A ya. Setengah itu dapat dari mana? Karena ini berupa setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Ya, setengah mu 0 I per 2. Ini A-nya kebanyakan ini. A-nya nggak ada di sini ya. Per 2, 1 per A1 kurang 1 per A2. Yang kanan kurang yang kiri. Ya, arus yang ke kanan kurang yang ke kiri. Oke, paham ya? Ingat ya, di sini A-nya kebanyakan harusnya di sini saja. A-nya nggak ada. Tuh, ada helikopter lewat. Induksi magnet pada solenoida. Solenoida itu adalah kawat yang dililit banyak. Kawat yang dililit banyak ya. Maka ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, ini ada arus yang masuk, maka arahnya nanti begini ya. Tuh, arus. Kita langsung ambil yang dari yang tanda panah merah, oke? Arus ke atas ya. Nah, berarti ketika dia masuk ke kawat yang ini, kawat yang ini, arah induksinya nih yang tanda panah yang biru ini dari selatan menuju ke utara. Ya, dari selatan menuju ke utara. Karena arusnya ke atas. 4 jari lain itu adalah kalau pada kutub 4 jari ini menuju ke mana? Ke utaranya. Jadi di sini nanti utaranya. Ulangin ya. Pada tanda panah merah yang ini dari sumber tegangan, nah, arah arusnya kan ke atas. 4 jari ini kamu buka, maka yang di ujung jari ini menunjukkan utara. Berarti yang satunya selatan, ya. Jadi seolah-olah arusnya mengalir dari selatan menuju ke utara, tapi sebenarnya nanti itu arah arusnya arah muatan kutubnya dari utara menuju ke selatan ya. Kalau di pusat, maka di pusat itu di tengah, berarti induksi magnet di titik P-nya di pusat. Jadi titik P-nya ada di pusat. Rumusnya adalah mu 0 I per N per L. L itu adalah panjang kawat ya. N itu banyaknya lilitan. Untuk yang di ujung berarti misalnya di kutub utara ya. Induksi magnetnya adalah setengah dari BP. BP tadi kan di setengahnya ya, setengahnya. Nah, berarti mu 0 I N kan tadi per L kali setengah. Nah, kali setengah berarti ininya duanya tinggal kali L, itu munculnya. Lalu terakhir induksi magnet pada toroida. Toroida itu kawat yang melingkar seperti solenoida, tapi kalau solenoida lurus, kalau toroida melingkar. Maka induksi magnetnya pada titik P di tengah toroida adalah mu 0 I N per 2 VA. Ya. Di mana A-nya, lihat A-nya. A-nya di sini, nih di tengah ini. Ya, di titik B yang ini yang akan kita cari di tengah. Induksi magnet di tengah toroida. Oke. Di mana kan ada 2 jari-jari. Satu lingkaran yang kecil ini, satu lagi lingkaran besar. Maka nanti untuk mencari misalnya tidak ada nilai A-nya. Berarti nilai A itu didapatkan dari R2 kurang R1.
1. Baru nanti dapat A. Paham nggak? Ini kan di tengah-tengah nih. Ya, di tengah-tengah. Ini R1 itu yang jari-jari kecil, R2 itu jari-jari besar. Maka untuk mencari A, seandainya nanti tidak diketahui A-nya, adalah R2 kurang R1. Ya. Oke, ini hanya penjelasan B. B itu adalah induksi magnet, N itu jumlah lilitan kawat. Tadi L lupa ya, kawat panjang kawat antar. I adalah kuat arus, yang satunya ampere. A adalah induksi, titik induksi terhadap kawat pengantar. Mu 0 kata ibu tadi ada nilainya adalah 4V kali 10 pangkat 7. Ya. Untuk latihan soal ini nih ada nilainya 10, ini soalnya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Selain itu, nah ini soal yang dikumpulkan kalau yang ini. Ada soal lain ini cukup kalian kerjakan di buku catatan kalian. Nanti apabila nanti nilai kalian di bawah KKM, maka ini wajib dikumpulkan. Itu apabila kalian nilainya di bawah KKM. Tapi kalau tidak di bawah KKM, maka tidak perlu dikumpulkan. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini mengenai kemagnetan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu, dikumpulkan hari ini juga, paling lambat pukul jam 8 malam ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.